Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari kita awali selalu bersyukur memuji Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita sudah berada di penghujung tahun 1443 Hijriah. Beberapa hari lagi kini kita akan memasuki 1444 Hijriah, pergantian tahun baru Islam. Yang mudah-mudahan momen pergantian tahun baru Islam ini memberikan motivasi semangat yang tinggi pada kita sekalian dalam meneruskan misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan agama syariat yang suci ini. Kemudian selawat dan salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana beliau salah seorang termasuk Rasul ulul azmi. Artinya ulul azmi ini yang banyak ujian, penderitaan, cobaan dari umat ketika menyampaikan risalah. Kalau Rasulullah ini harus pindah dari Makkah Al-Mukarramah ke Yasrib, sekarang Madinah Al-Munawwarah, karena nggak bisa ya bertahan, diserang, diteror, ya, dicaci maki oleh kufar Quraisy ketika itu. Rasulullah termasuk salah seorang ulul azmi dari 5 orang Rasul yang disebut banyak ujian dan cobaan ya, dari umat ini. Mungkin kita belum seberapa ya, belum seberapa kalau kita coba rekam jejak kembali perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita yang belum seberapa ini malah kurang bersemangat kadang-kadang di antara kita umat Islam di dalam mengawal ya, menegakkan, menjalankan semua khitab Allah, semua pesan-pesan Rasulullah lewat sunnah nabawiyah. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, sambil kita niat i'tikaf di rumah Allah yang suci ini, mari kita saling berbagi ya,
saling tazkirah, saling mengingatkan diri, ulun tuan sendiri dan jamaah serta para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada Ahad malam yang lalu kita singgung bagaimana ya peran dan fungsi masjid ya. Makanya dalam hijrah Rasul 3 hal kan yang diprioritaskan. Ada skala prioritas Rasulullah kalau istilah kita sekarang ini. Pertama itu membangun masjid. Kenapa tidak membangun rumah? Rupanya masjid ini punya spiritualitas yang tinggi dalam menyatukan umat dalam berbagai etnis dan suku ya. Di sini nggak ada beda. Persatukan di masjid kita sama antara satu dengan yang lain. Inilah hebatnya Islam ini. Nggak ada saf pertama ini untuk yang lebih punya posisi kedudukan, nggak ada. Siapa yang awal datang, dia bisa menempati saf pertama. Maka kita jelaskan yang lalu tiga yang diberikan oleh Allah kepada Muhammad dan umatnya yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Saf. Ketika salat itu ada saf. Saf seperti saf malaikat ya. Malaikat berselawat pada orang-orang yang beribadah takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada saf. Bagaimana rapi saf ini? Begitulah harus tersusun rapi mujtama umat ini ya, secara bersaf-saf ya, saling mendukung, saling membantu ya. Ini masjid ya, masjid. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya masjid rumah bagi orang yang bertakwa. Kalau sudah kita ya term takwa, itu kan sudah nilai yang tertinggi. Jadi rumah bagi orang yang bertakwa dan Allah menolong, menanggung orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya. Kita makanya terpaut, selalu merasa rindu ya, tertarik ke masjid. Orang-orang yang dekat dengan Allah ya, tentu rindu Allah, rindu masjid, rindu Baitullah, rindu masjid, juga rindu Allah. Sini tempat kita membuat sebuah kepuasan batin ya. Kita dapatkan di sini, di masjid. Dengan demikian, masjid ini juga tempat di samping ibadah, tempat rehat diri kan. Kalau kita sudah salat, jadi itu beban itu kan hilang beban dari diri kita. Tapi kalau orang tidak pernah salat, beban itu di samping ibadah, tempat rehat diri kan. Kalau kita sudah salat,
Jadi suatu beban itu kan hilang beban dari diri kita. Tapi kalau orang tidak pernah salat, beban itu menuju ke surga. Semalam tadi subuh saya ada beri tausiah di salah satu masjid. Ada seorang jamaah, dia mengatakan, saya Ustaz takut sekali sama neraka. Saya bilang bagus. Memang itulah yang kita selalu berdoa. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya. Kan itu yang kita selalu mohon. Ya. Kita diberi kehidupan yang baik di dunia. Yang baik dalam berbagai aspek ya. Baik itu hasanah. Kalimat Al-Quran ini bukan dalam arti baik penampilan, bukan baik pakaian, tapi dalam semua aspek muamalah ya. Dalam mencari rezeki ya. Dalam berhubungan dengan lingkungan masyarakat yang lain, ya, kita baik, hasanah. Ada izzah di situ ya, ada izzah, kemuliaan. Ya. Juga hasanah di akhirat, rahman rahimnya Allah. Ya. Dan peliharalah kami dari api neraka. Kayak yang jamaah ini takut sekali azab neraka ya. Walaupun sebentar tapi takut sekali. Bilang ada doa, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkan, lepaskan aku dari api neraka kan. Allahumma ajirna minan nar ya. Sebagainya ya. Jadi kita terus memohon, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita kan mohon supaya Allah memberikan ridha, surga ya. Surga. Dan Allah jauhkan dari kita ya neraka. Kan itu kita mohon kepada Allah. Rasanya kalau kita selalu berdoa ya, seolah nggak ada beban ya, nggak ada beban. Hidup merasa puas, hidup merasa tenang. Nggak ada yang kita khawatirkan dalam hidup ini. Ya. Kalau kita selalu ada, kalau kita jelaskan yang lalu kan hablum minallah, hablum minan nas. Tali ikatan kita, buhul kita dengan Allah, jangan lepas itu. Kita jaga. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Rasulullah membangun sebuah masjid di samping meningkatkan ukhuwah, persaudaraan ya. Karena ada antara muslim dan non muslim, maka Rasulullah membuat sebuah piagam Madinah, konstitusi yang dianggap sangat modern ketika itu. Ya. Itu bagaimana menghimpun, menyatukan ya, yang Muslim dengan non Muslim, Yahudi, Nasrani, ya, dan etnis lain, ya, dipersatukan oleh Rasulullah. Tidak ada saling bermusuhan, ya. Tapi dalam membangun sebuah peradaban, ya, negeri yang modern ya. Madinah Al-Munawwarah dipersatukan lewat piagam Madinah, luar biasa. Sehingga hari ini banyak orang meriset, meneliti ulang piagam Madinah ini. Ambil tesis, ambil disertasi ya, mengkaji piagam Madinah yang hasil Rasulullah yang menuangkan di dalam beberapa catatan itu. Lebih 40 pasal ya piagam Madinah. Abu Bakar khalifah yang pertama ya, beliau pernah memberikan estimasi ya, dalam sebuah pernyataannya. Apa kata beliau? Wa innakumul yawma ala khilafatin nubuwah.
wa mafrakin mahajjah wa innakumul yawma ala khilafatin nubuwah. Sesungguhnya kata Khalifah Abu Bakar, sekarang kamu sedang berada di atas pangkuan khalifah kenabian. Di pada saat beliau mengatakan ini ya, itu pada masa era Khulafaur Rasyidin, yang pertama khalifah pengganti Rasulullah itulah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Sudah sepakat ya para sahabat yang lain, sahabat-sahabat besar, dianggap yang tertua ya. Tetapi kata beliau, kamu berada pada persimpangan jalan. Sekalipun pada ala khilafatin nubuwah, pada era kekhalifahan ya. Tapi kata Khalifah Abu Bakar, kamu berada di persimpangan jalan. Nanti sesudahku, kamu akan melihat suatu pemerintahan. Wasatarawna ba'di malikan azuzan. Setelah aku, kamu nanti akan melihat suatu pemerintahan yang kejam, kata beliau. Kan dalam perputaran peradaban memang terjadi. Jadi otoriter, ya, saling mendalimi, saling menampakkan egoisme, ya, kekuasaan, ya. Itu estimasi, ya, perkiraan. Malikan azuzan, pemerintahan yang kejam, ya, dalam berbagai sisi tentunya. Wa malikan anudan, dan raja yang keras kepala. Samping pemerintahan yang kejam, ada juga kata beliau raja yang keras kepala ya. Jadi karena kekuasaan otoriter ya, dia melakukan apa saja ya, di tangannya ya. Wa ummatan syia'an, dan umat yang berpecah belah ya. Di apa tadi? Mutafarriqah ya. Padahal di dalam tuntunan Al-Quran, wa'tasimu bihablillah jami'a wala tafarraqu. Tapi kata beliau Khalifah Abu Bakar ini, bukan hanya raja yang keras kepala, tapi umat yang pecah belah, mutafarriqah ya, di antara sesamanya. Kemudian wadaman mubahan, darah tanpa lindungan hukum, pertumpahan darah terjadi di mana-mana. Dalam sebuah diskusi beberapa hari yang lalu, kenapa ya pertumpahan darah mudah terjadi ya. Mungkin ada riwayat, kita kembali sejarah Nabi Adam alaihissalam, ada anaknya Habil Qabil ya. Jadi saling pengorbanan ya, pertumpahan darah sesama saudara ya. Kemudian kalau kita coba lihat Al-Quran Al-Baqarah ayat 30, ketika Allah ingin menjadikan manusia Adam sebagai khalifah di bumi ini, malaikat itu kan protes. Kenapa manusia dijadikan? Padahal manusia itu wayasfikud dima, saling menumpahkan darah. Kenapa tidak malaikat kami? Allah menjawab, Allah sangat mengetahui, Allah maha tahu. Ya, kamu tidak tahu ya. Jadi mungkin sebelum manusia di bumi ini sudah ada makhluk
lain, ya, sehingga malaikat protes. Tuh tumpah darah. Ya. Sampai hari ini ada tumpah darah. Tidak di tempat kita, di tempat lain dan sebagainya. Mudah terjadi seperti itu. Daman, Ya. wadaman, Mubahan. Darah yang tidak terlindungi oleh hukum. Ya. Mudah saja memarang, ya, membacok orang. Ya. Kita baca di Serambi kemarin, mana daerah Birin. Ya. Mudah saja dengan parang, ya. Seperti itu. Tidak terlindungi seolah seperti itu. fa in kanat lil batili nazwatan, jika sekiranya datang cengkraman dari pihak batil, fa in kanat lil batili nazwatan wali ahlil haqqi haulah, Sekiranya datang cengkraman, teror, ya, kezaliman dari pihak-pihak batil dan timbul perlawanan dari pihak yang hak, perlawanan yang tidak meninggalkan bekas dan hancur lantaran kebajikan. Ini kan terjadi, hak dan batil saling kontra, ya, kontra. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan al-haqqu bila nidhamin yaglibuhul batil binidhamin. Jadi sebuah yang benar, al-haq, tanpa diatur, dimanage dengan baik, dengan rapi, dengan baik, itu bisa terkalahkan oleh yang batil sebenarnya. Karena yang batil walaupun dia sedikit, tapi rapi, ya, rapi. Dalam bekerja manajemennya sangat rapi. Terus dia kembangkan, ya. Terus kita bisa tersisih, terkalahkan oleh yang batil, ya. Walaupun kita al-haq, tapi al-haq ini rapuh, tidak kuat dia, ya. Tidak kuat kesatuan, ya. Apa namanya, kalau kata Al-Quran, nampak kita bersatu, ya, padahal hatinya pecah. Wa qulubuhu syata, kata Allah. Nampaknya kita bersatu banyak umat Islam, tapi hati itu pecah, cumeh, ya, pecah, ya, sehingga tidak bisa bersatu sebagainya. Ini apa namanya disebutkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Bisa terkalahkan itu, ya. Yang hak itu bisa terkalahkan oleh yang batil. Fa'alzimu. Nah, maka yang terakhir beliau mengatakan, maka dikala itu fa'alzimul masjida wastashirul qur'ana wa'tasimu bitta'ah. Ini solusi, ya. Jadi kalau kondisi raja yang zalim, raja yang keras kepala, pemerintah yang tidak amanah dan sebagainya, huru-hara terjadi, kebatilan lebih muncul di mana-mana dan sebagainya, sulit diperbaiki, ya. Maka beliau mengatakan, maka dikala itu di masjidlah tempat kamu menetap. Jadi masjid jadi sebuah perlindungan, bukan tempat lain. Masjid dalam kondisi tidak menentu, masjid itu falzimul masjid, ya. Masjid jadi tempat benteng, pertahanan diri sebenarnya. Ini rahmat. Kalau ketika terjadi Fatu Makkah 8 Hijrah, ya, semua orang-orang Quraisy yang pernah mengusir, menzalimi Rasulullah, dia mengadu, hari ini kami siap menerima balasanmu ya Muhammad. Kami siap menerima apa saja yang kamu akan eksekusi kami ini, ya. Tapi Rasulullah tidak mau mengeksekusi, membalas dendam, itu enggak mau. Tapi beliau mengatakan,
Siapa yang masuk masjid aman. Siapa yang masuk rumah aman. Ya, tidak ada eksekusi, tidak ada balas dendam. Rasulullah begitu bersih, begitu ikhlasnya, ya. Walaupun dulu pamannya dicencang di perang Uhud, ya. Jadi beliau tidak ingin membalas, ya. Nggak ada dendam Rasulullah SAW dan sebagainya. Begitu. Maka beliau mengatakan apa yang dikatakan oleh Yusuf kepada saudaranya, saya mengatakan juga hari itu kepada Anda. Bebas, semuanya bebas. Nggak ada eksekusi, balas dendam. Subhanallah. Jadi masjid jadi benteng, jadi pertahanan, jadi tempat kita berlindung ketika dalam kondisi yang tidak menentu suasana duniawi ini dan sebagainya. Masjid tempat kita berlindung. Maka orang-orang non muslim, orang-orang kafir, dia tidak senang dengan masjid. Mana di Palestina diganggu selalu, ya. Ya Masjid Aqsa, ya. Dianggap itu kan sebuah sakralitas, sebuah kekuatan, spirit di situ, di masjid, ya. Semangat akan muncul, spiritualitasnya akan muncul. Bangun dari masjid. Kalau kita dari peradaban Islam, memang dari masjid. Berangkat itu dari masjid. Bina jamaah dari masjid. Rasulullah bina para sahabat besar dari masjid. Lahirlah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat lain di beranda masjid. Belum ada sekolah klasikal seperti hari ini. Kita Nizamiyah di Baghdad juga di masjid dimulai pendidikan. Kemudian di Mesir juga dimulai dari masjid, ya. Di masjid juga bisa muamalah ekonomi, iktisadiyah, ya. Kalau misalnya yang lalu juga kurban, informasikan dari masjid. Boleh siapa mau korban, ya, dan sebagainya dari masjid. Jadi kalau rata-rata ada 10 kurban setiap masjid kali 5.000, 6.000 masjid di Aceh, berapa terkumpul ekonomi, ya, membantu sharing kepada orang-orang yang tidak mampu dan sebagainya. Setiap masjid, walaupun dia masjid kecil menasah, itu ada wakaf, ya. Kalau memang masing-masing itu baik, jangan banyak, 5 nalih, rata-rata 5 nalih, ya, setiap masjid kali 5.000, 6.000 masjid, luar biasa itu potensial, ya. Dana umat, ya, di dalam mengembangkan risalah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mungkin lebih, ada masjid yang lebih mungkin miliaran, ya. Dari wakaf, ya, dari penerimaan wakaf miliaran. Ada masjid-masjid tertentu seperti itu sebagainya. Kalau ini dimanage, dana ini dimanage oleh masing-masing, saya kira luar biasa juga potensi ini. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, dalam perkiraan Badan Wakaf Nasional, tuh wakaf uang saja kalau bisa terkumpul itu kan triliun, ya. Tapi sampai sekarang ini kan belum 300 miliar terkumpul, ya. Padahal orang-orang kaya itu luar biasa juga dan sebagainya. Kalau orang dermawan misalnya di Aceh, taruh saja ada 500, ada 1.000 atau 2.000 orang saja dermawan, ya, menempatkan uang 50 juta di bank tertentu, saya kira kan luar biasa juga, ya. Manfaatnya nanti kepada mauquf alih kan luar biasa itu. Bagaimana Baitul Aci yang di Makkah Al-Mukarramah, begitu amanah nazirnya, sehingga dana itu terus terkumpul, ya, sehingga diberikan kepada mauquf alih. Salah satunya jamaah haji asal Aceh yang tahun ini katanya sampai 6 juta, ya, mendapatkan. Ya, mudah-mudahan terus itu terpelihara dengan baik. Bukan di tempat lain nggak bisa kita lakukan. Ya, kenapa orang bisa melakukan? Kenapa kita tidak bisa melakukan? Kalau kita manage dengan baik harta umat, harta Allah ini luar biasa. Pak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ini yang pertama, masjid, tempat berlindung. Fa'alzimul masjidah, ya. Tempat berlindung menetap, ya, kalau dalam kondisi tidak menentu.
Malah beberapa masjid ketika dulu perang Aceh jadi benteng. Ada Indrapatra, Masjid Indrapuri, ya, termasuk Masjid Raya ini kan benteng, ya, pertahanan, ya, dalam melawan kolonial 1873 dulu, ya, sehingga ini akhirnya kan terbakar karena berat sekali, peluru macam-macam meriam kembali, ya, Masjid Raya dulu terbakar 1873 perang Aceh. Yang pertama itu, ya, saya kira punya heroik tersendiri Masjid Raya ini dan sebagainya. Kemudian wastabsyirul Quran, di samping masjid sebagai benteng pertahanan kita, kata beliau Khalifah Abu Bakar, Al-Quranlah kamu tempat mencari petunjuk. Ini sudah disampaikan oleh Rasulullah sendiri, ya. Jadi dua warisan, ya. Jadi Rasulullah hanya mewariskan, meninggalkan dua warisan kepada umat ini. Ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Kalau kita berpegang teguh dua hal itu tidak akan sesat. Pertama, Al-Quran, kitabullah. Itulah Al-Quran. Yang kedua, sunnah al-hadis. Dua hal berpegang, jadi manusia tidak akan sesat. Ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Jadi wastabsyirul Quran, kata Khalifah Abu Bakar. Jadi Quran itu tempat merujuk, referensi, mencari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang hari ini cari petunjuk dari Google, ya? dari Google, ya. Itu rujukannya, referensi dan sebagainya. Padahal referensi yang sangat utama itu Al-Quran, ya. Al-Quran kalamullah. Quran itu kalam Allah, ya. Bukan kalam Muhammad, ya. Di semua yang diterima oleh Rasulullah lewat perantaraan Jibril alaihissalam itu lafaz, makna, ya, itu tidak dirubah. Malaikat Jibril pun yang menyampaikan tidak merubah lafaz dan makna itu. Asli apa yang disampaikan terbukukan sampai hari ini. Itulah maka dikatakan mutawatir. Quran itu mutawatir, artinya riwayat yang banyak, terus menerus, tidak bisa dipalsukan, ya. Allah menjaga, umat juga menjaga. Inna nahnu nazzalnahu zikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Al-Quran Allah yang menurunkan dan Allah pula yang menjaganya, ya. Kami yang menjaganya. Ada orang yang bertanya, kenapa kami? Tentu ada orang lain. Jadi kenapa Allah tidak mengandalkan dirinya saja? Kenapa kami? Jadi ada kepentingan di dunia, di bumi ini. Di samping Allah menjaga Al-Quran, kalamnya, juga dijaga oleh hamba-hambanya di bumi ini. Maka ada yang qurra, qari, ada yang hufaz, hafid, ya. Bukan hafid, tanggung-tanggung 30 juz, ya. Terhafal 30 juz, terhafal. Sedikit saja salah Al-Quran cetakan, orang umat Islam akan protes, ya. Jadi itu kalam Allah. Memang Allah menjaga itu sampai hari kiamat, ya, kalamnya, ya. Itu referensi utama kita, sumber hukum yang utama. Kalau ini kita sepelekan, kita tinggalkan, itu tanda-tanda, ya, bom waktu, tanda-tanda fenomena kesesatan. Maka banyak hari ini orang, ya, menafsirkan secara liberal, secara nafsunya Al-Quran, sehingga banyak aliran-aliran muncul, ya, sempalan-sempalan, ya, yang sesat dan menyesatkan. Di Aceh sendiri yang ada syariat, ya. Jadi makanya akidah itu, anak kita di rumah dan sebagainya, masyarakat harus kita jaga akidah yang benar, ya. Jangan diselewengkan, dihilah oleh aliran-aliran sempalan, ya, yang mengajak orang kepada kesesatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti milata Abraham yang dulu sudah dianggap sesat, kemudian ada Ghafatar, bukan berarti mereka diam, ya. Mereka secara tidak langsung terus memperkuat gerakan komunitasnya itu, ya.
ketika kuat muncul lagi nanti dan sebagainya. Malah di Aceh sudah ada juga katanya Syiah, ya, walaupun tidak berani muncul ya komunitas, tapi mungkin kalau kita tidak kuat al-haq tadi, kebenaran tadi, kita manage dalam sebuah kekuatan, ya, saya kira itu akan terkalahkan oleh al-batil, walaupun al-batil itu minoritas sedikit, ya. Inilah yang dibayangkan oleh Rasulullah, kagusais saili, ya. Umat Islam itu seperti buih di lautan. Gimana buih? Terombang-ambing oleh ombak, ya. Ya, kita tidak tidak ada istiqamah, ya. Ya, kenapa? Ketika ditanya sahabat, ada virus. Umat Islam itu dihinggapi virus al-wahnu. Apa itu al-wahnu? Hubbud dunia. Cinta dunia yang berlebih-lebihan. Maka kalau sudah mewah, hedonis, semangat untuk agama ini jadi kurang, ya, jadi kurang. Jadi nafsi. Jadi hanya untuk kepentingan diri semata, bukan untuk kepentingan orang lain. Padahal kaidah mengatakan al-mashatul ammah muqaddam ala maslahatil khassah. Kepentingan umum itu harus diutamakan daripada kepentingan pribadi. Makanya kalau pemerintah, pejabat yang amanah, dia harus lihat dulu rakyat, ya. Mengutamakan dulu kemaslahatan umum, ya. Kepentingan rakyat banyak, bukan kepentingan diri pribadi. Itu yang amanah, yang betul-betul, ya, pemimpin yang amanah. Karena pemimpin yang adil itu nanti juga akan mendapat naungan Allah di padang mahsyar di yaumil kiamah nanti, insyaallah, mudah-mudahan. Nah, jadi Al-Quran itu referensi, jadi petunjuk utama, hudan. Bukan saja petunjuk kepada umat Islam, tapi juga hudan linnas. Al-Quran itu hudan linnas. Maka kita dianjurkan kan, jadi hari-hari kita tetap dalam perintah harian Al-Quran ini, ya. Tak baca, tak pahami makna dan isinya. Itulah masjid yang hidup dan menghidupkan, ya. Dan kemudian wa'tasimu bitta'ah, dan berpegang teguhlah kamu, bersatu padu dalam sebuah ketaatan, ya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga masjid ini dengan baik, tidak menimbulkan saling fitnah, ya, antara satu dengan lain. Saya kira bukan hanya masjid raya ini, tapi di mana-mana masjid rumah Allah. Jadi ada semacam kesatuan al-haq, ya, yang benar. Kita memperkuat persatuan, kita jaga kesucian, kesakralannya, ya. Mudah-mudahan masjid ini jadi tempat benteng, tempat berlindung kita, ketenangan dikala suasana tidak menentu, mungkin apalagi dengan fenomena hari ini, Bapak Ibu sidang jamaah sekalian. Sekira demikian Bapak Ibu untuk malam ini, ya, mudah-mudahan mari kita songsong pergantian tahun baru Hijrah. Beberapa hari lagi kita semangati diri kita, ya, mudah-mudahan kita diberi umur, diberi kesehatan, dan terus kita meningkatkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mohon agar kita dihindari dari segala ujian dan musibah yang katanya juga sudah muncul lagi virus atau yang menakutkan seperti yang lalu. Ya, mudah-mudahan dengan kita berlindung lewat masjid, dekat dengan Allah, insyaallah segala musibah ujian itu akan dijauhkan dari kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.